وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أي مشهور أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أصلحنا وجملنا وأكرمنا واجعلنا العلماء اللهم أصلح أولادنا وجمل أولادنا وأكرم أولادنا واجعل أولادنا العلماء برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Dahan Alhamdulillah tadi pengatur acara nyampaikan puncak acara. Rada ngeri kalau udah di puncak. Orang boleh kepleset dikit jatuh. Malam ini cukup larut. Saya lihat kuntilanak aja udah pada tidur. Itu mah kolong wewe. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada MC seremonial, pengatur acara, pembagi waktu yang telah berkenan memberikan saya waktu pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal. Dan malam ini temanya ada dua. Satu, peringatan Maulid Nabi. Kedua, Walimatul Hitan. Insya Allah saya usahakan untuk bisa membahas dua-duanya. Satu tema 1 jam. Jadi insya Allah kita pulang 2:30 lah gitu ya. Siap? Siap, tapi saya yakin di rumah Yahudi hampir gagal terbunuh. Pemaleman dari mulai celentang sampai udah tengurep lah gitu. Alhamdulillah, insya Allah ini Sayyidul Ayam, pimpinannya malam, rajanya malam. Luar biasa ibadah malam ini berbeda, apalagi ini malam yang barakah. Lahirnya khairul khalqi, sebagus-bagus makhluk Allah yang tidak akan pernah ditemukan sedikit pun aibnya. Manusia paling sempurna, bahkan satu-satunya nabi yang nanti dapat memberikan syafaat yaumil kiamah. Mudah-mudahan yang hadir semua kita nanti dapat syafaat beliau. Dan juga alhamdulillah yang saya hormati tuan rumah guru kita Bapak Al-Ustadz Muhammad Yasin beserta keluarga besarnya yang malam hari ini alhamdulillah rumahnya dijadikan majlis taklim Riyadul Jannah, Taman Surga malam ini. Mudah-mudahan hajatnya diberkahi oleh Allah. Anak yang dihitan Muhammad Syarif Akbar mudah-mudahan menjadi anak yang saleh sesuai harapan semua orang tua siapapun dia,
tidak pernah pengen punya anak yang bandel, pasti pengen punya anak soleh. Bahkan nggak pengen punya anak pinter, soalnya beda soleh sama pinter. Tuh Sahroni Uya pinter, akhirnya yang didatengin orang-orang pinter, pinter ngebawa segala rupa. Subhanallah. Subhanallah, di atas sekarang pimpinan kita hampir rata-rata orang-orang pinter Pak, sampai 2T orang ketahuan. Subhanallah, binih kita gak kayaknya Pak pinter-pinter banget, naruh duit di mana gak tahu gitu. Subhanallah, pinter, tapi yang kita pinta soleh. Rabbi habli minas sholihin. Jangan pun Bapak hadirin orang-orang yang soleh, orang yang tidak soleh aja, yang badung pengen punya anak mah anak soleh. Maling sekalipun dia berharap anaknya jadi lebih dari dia. Jadi apa? Garong. Jadi ada peningkatan gitu. Itu disebut bahlul. Subhanallah, pasti berharap, nah bapak mah bodoh, bapak mah maling, lu mah jangan kayak bapak, harus ada peningkatan, harus jadi orang soleh, harus nanti berguna bagi nusa bangsa agama, sebab anak akan membawa yaitu nama baik dan buruk orang tuanya kemanapun dia pergi, mau jelek-jelek gak tetap anak kita, tidak ada bekasnya. Kalau binih masih ada bekasnya, suami ada bekasnya. Kata ibu-ibu, mana kan tadi lewat bekas laki gua, gitu ya. Bapak-bapak gak? Itu kan tuh yang jadi jablay bekas binih gua. Bisa ada bekasnya. Kenapa bekas? Ya ada bekasnya. Karena hubungannya pun diikat dengan tali nikah, ketika diputus terlepas. Maka istri ada bekasnya, suami ada bekasnya, kebun, rumah ada bekasnya. Tapi anak, seburuk-buruk dia tetap anak kita yang nanti orang tua tidak akan bisa masuk surga sebelum bertanggung jawab tentang anak dan istrinya. Oleh karena itu ketika diekah aja beda. Orang laki mah ketika diekah kambingnya berapa? 2 perempuan. Dari sini aja ibu jangan iri, beda. Laki-laki mah kambingnya 2, perempuan 1. Pernah banyak saya dulu lagi kecil nanya, kenapa laki-laki diekahnya kambingnya 2, perempuan mah 1? Dijawab sama nenek-nenek, kan laki-laki mah bijinya 2, perempuan sok tahu gimana lo? Artinya mana? Tanggung jawabnya laki-laki 2. Siapa? Istri dan anaknya. Tapi istri tidak bertanggung jawab atas dosa suaminya, kesalahan suaminya. Tapi ikut terbarut-barut ke bawah atas kesalahan anaknya. Istri tanggung jawab pada anak, suami tanggung jawab pada istri dan anak. Makanya dari situ aja udah berbeda. Makanya alhamdulillah juga malam ini yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Al-Ustad Acep Sutisna SAG, juga Bapak Ustadz Sa'di Suryadi, juga Bapak Ustadz Agus Syaripudin, juga Bapak Ustadz Darin Al-Ghifari, Bapak RT dan Bapak RW, juga seluruh para asatizah, para jamaah, tamu undangan semuanya, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya tidak susun namanya satu-satu. Insya Allah tentunya itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada semuanya yang hadir di sini, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini berkat nikmat sehat kita bisa hadir. Kayaknya nih kalau lagi meriang mau kemari nih. Ya, kita karena sehat, dan sehat itu ternyata digolongkan nikmat kecil. Sehat itu nikmat kecil. Nikmat besar itu nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa nikmat sehat kecil? Karena sehat mah diberikan ke seluruh makhluk Allah. Semua diberikan. Orang muslim sehat, orang kafir sehat, yang sholat
sehat yang kagak sholat, sehat yang ngaji, sehat yang kagak ngaji, sehat ustazah, sehat jablay, sehat meleding baik sehat baru masuk angin. Kadang-kadang yang gampang sakit malah yang rajin ibadah. Karena apa? Ada yang kagak senang kita dapat ridho Allah. Siapa? Iblis laknatullah. Setan menghalangi kita supaya kita tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat ampunan Allah. Dia menghalangi dengan berbagai macam cara. Hati-hati, jadikanlah setan sebagai musuh, sebab Allah pun udah mengingatkan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku wasiatkan kepadamu, hei anak cucu Adam, jangan ikutin setan, jangan turutin setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, itu musuh yang nyata. Jadi setan itu musuh yang nyata. Bapak pernah ngelihat setan? Kata Allah musuh yang nyata. Ibu pernah ngelihat setan nggak? Malaikat pernah ngelihat setan. Bahkan ada orang kemarin di kesurupan, pas susah banget, udah dibacain macam-macam kagak mau sadar, ternyata pas sadar itu di kupingnya diazanin, langsung sadar. Ternyata kata itu yang baca tadi, ternyata dia ngaku setan budeg. Jadi ada pas setan budeg. Ibu pernah lihat setan budeg? Belum? Bapak pernah? Setan budeg itu Pak, kalau ngedenger azan malah nyeduh kopi. Ada di sini. Itu kata ibu-ibu, di rumah saya ada 3 yang begitu. Setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata, kerjaannya aja jelas. Innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rizun min amali syaitan fastanibuhu. Minuman keras, nyambung nasib, pelaku zolim, perdukunan, itu semua kerjaan setan, najis. Fastanibuhu, jauhin. Jadi kita lihat setan itu jelas, berarti yang mabok itu setan, yang main judi setan. Ibu punya laki main judi, berarti laki ibu setan. Berarti ibu malam Jumat ditindihin setan. Loh, setan berkumis begitu. Subhanallah, ternyata hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya. Alhamdulillah kita dikasih nikmat sehat. Walaupun sehat ini nikmat kecil. Nikmat kecil aja disuruh dijaga. Kata Nabi, igtanim homsan qabla homsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya apa? Sihataka qabla saqamika. Jaga sehatmu sebelum sakit. Berarti menjaga kesehatan juga jadi perintah agama. Berolahraga juga ketika menjaga kesehatan jadi nilai ibadah. Ibadah ada mahdoh, ada ghaira mahdoh. Ibu juga tuh senam, itu bisa jadi ibadah kalau niatnya jaga kesehatan. Cuma senamnya juga yang sopan. Ini senam pakai celana kenceng bener. Masya Allah, mana di pinggir jalan. Itu Bang Warji sampai berhenti. Masya Allah. Bang Warji juga berhenti ngikut olahraga Pak. Senam juga, bukan dianya tapinya. Itu. Bu, senam silakan, cuma di tempat yang tertutup. Jangan bari pakaian, masya Allah legging. Ini kadang-kadang masya Allah kalau bocah muda onom nenek-nenek. Saya pernah itu ngeliat lari nenek-nenek maka pakai strap hitam, legging ya, legging hitam sama strap kaos hitam. Terus palanya pakai dibungkus kayak kudungan hitam. Terus di tanjatan jatuh merangkang, diuber-uber bocah, kirain lutung kelepas. Bu, belum tentu yang dipakai anak muda pantas dipakai mak-mak, ya. Makanya silakan jaga kesehatan, gak bagian daripada ibadah. Karena apa? Kata Nabi suruh dijaga kesehatan. Tuh. Kesehatan tubuh kita, ini olahraga juga
bisa jadi nilai ibadah kalau sesama wanita, ya laki-laki sama laki-laki, tapi cara menjaganya tetap jaga etika, jaga kesopanan, jangan sampai mengundang maksiat. Subhanallah. Ini kan kita kalau kemalaman mah hampir orang sehat. Ini anginnya udah angin bahaya ini ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah, salawat salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan atas junjungan kita, paduka alam yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikutnya. Kita tentunya yang senantiasa mengikuti jejak langkah sunnah-sunnah Nabi. Semoga hari kiamat nanti kita semua dapat pertolongan sahabatul ujma dari junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Pertama, maulid. Ada yang mengatakan ngadain maulid bid'ah. Bid'ah mah perkara yang baru, yang enggak ada di zaman Nabi katanya. Bid'ah. Padahal kita cinta ke Nabi, mengaplikasikannya dengan apa saja. Kita itu ungkapan cinta kita kepada Rasulullah. Secara momentum kita kumpul bersama. Karena apa? Kita mah umatnya disuruh bersama. Kita jangan sendiri, nilai kita jadi kurang. Bersama, nilai jadi tambah. Beda dengan Nabi. Nabi walaupun sendiri tetap berkualitas, tetap bernilai. Bait syair yang suka disampaikan oleh ustadz kita, sadarin, kan sering banget kita dengerin. Muhammadun basyarul lakal basyari. Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa kaya kutiba inal hajari. Ya badratim min hadha kulla kamali. Ya badratim min hadha kulla kamali. Madza yu'abiru anhu lak, madza yu'abiru anhu lak maqali. Ya badratim min hadha kulla kamali. يا بدراتب من هذا كل جمالي. ماذا يعبر عن علاك، ماذا يعبر عن علاك مقالي. Itu udah setengah jam apa bantuin gua. Muhammadun Bashar. Nabi Muhammad itu manusia. Lakal bashar, tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad manusia. Kenapa kita suruh niru Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kita disuruh niru Rasulullah? Karena Rasulullah manusia, kita manusia. Kalau Nabi malaikat, kita nggak mungkin disuruh niru, sebab nggak level. Nabi manusia, kita juga manusia. Nabi tidur, kita juga tidur. Nabi ngantuk, kita juga ngantuk. Jam segini rasanya ngantuk, sama ngantuk. Nabi juga lapar, Nabi juga sakit. Jadi levelnya sama-sama manusia. Dan yang ditunjukkan Rasul ibadah cara manusia, bukan ibadah cara malaikat. Maka kita pun disuruh niru Rasulullah. Jangan suka ngucapkan, ngapain kita niru Rasul, dia mah Nabi. Nabi gak manusia, sama. Bashar lakal bashar, cuma tidak seperti manusia biasa umumnya. Bal huwa kayyakut, ibarat batu. Nabi mah ibarat berlian, batu mulia. Coba Pak saya tanya, batu yang paling mahal batu apa? Kayaknya berlian ya?
Nih kira-kira nih kalau ibu-ibu nih batu apa bu ibu? Kalau ibarat batu, ibu batu apa? Kalau ngelihat Bugano sih kayak batu baterai yang udah habis strumnya. Batu semua batu jenisnya batu, tapi nilai harganya berbeda. Bisa jadi Pak kalau kita ngerabah diri menurut Bapak nih, kalau Bapak memisalkan diri, mengumpamakan diri, kira-kira Bapak pantasnya batu apa? Koral. Kita mah Pak kayaknya batunya ibarat batu kali yang di pinggir kali yang disuka pakai nenek-nenek nongkrong beol. Kita mau udahan tidak banyak nilainya sama dosa resep. Karena artinya apa? Batu berlian, kemarin pernah kita dengar tuh ada berita orang Sulawesi nemu berlian. Bahkan ada Pak di museum di mana? Museum di Inggris itu cuma punya berlian segede telur, itu pun nggak dijual karena langka. Ada yang nemu di Sulawesi itu warnanya pink rada tua, itu ternyata diperiksa sampai ya ke Inggris, ternyata itu asli dan dihargakan berapa itu? Cuma segede telur, itu harganya berapa? 3,7 triliun. Coba Bapak kalau punya batu begitu tuh, 3,7 triliun. Kira-kira kalau kita belikan cendol dapat berapa gelas? Bisa berenang itu mau di cendol gelagapan. Subhanallah, kalau itu batu 3,7 triliun, Bapak belikan batu dapat berapa? Kita mah ibarat batu kali kalau Bapak nih Pak RT lagi jalan nemu batu nengguluk, tau nengguluk bahasa Jerman. Itu batu di jalanan satu biji, kira-kira Pak RT bawa pulang ke rumahnya, sampai rumah ngetok-ketok, dibuka sama bininya, apa itu bang? Gua dapat batu. Kira-kira sama bininya bilang apa? Oh bener ini mah RT udah daglok begitu. Lah batu ketika berpisah sendiri nggak ada nilainya Pak. Walaupun masih berguna, kadang-kadang buat tatakan, bisa jadi buat umpak masih berguna. Tapi nilainya kalau dijual satu berapa coba? Bapak saya ada batu satu, saya bawain ke rumah Pak RW. Kira-kira dibeli mau sama Pak RW itu? Batu satu. Tapi batu kalau udah kumpul satu kol, kalau kumpul jadi satu truk, ada nilainya nggak tuh? Berapa sekarang setruk? Kayak tukang bangunan nih. Subhanallah, ketika kita mungkin sendiri nggak begitu bernilai, tapi ketika kita bersama kumpul bareng-bareng, nilai kita akan bertambah, bahkan bisa jadi nilai jutaan. Jadi kumpulnya kita, silaturahim kita, kumpulnya kita kaum muslimin itu sangat luar biasa. Apalagi doa kita mah doa kalau sendiri kayaknya hampir tertutup karena saking banyaknya dosa. Kita mah mendingan bareng-bareng. Salah satu dari antara kita bisa jadi ada yang doanya Allah kabulkan. Sebab apa? Kitmanu aulia Allah bainan nas. Salah satu yang Allah sembunyikan siapa? Waliullah di antara manusia. Nih bisa jadi yang hadir di sini ada yang termasuk wali. Kemarin ngambil rapot. Masa bisa jadi ada yang wali mah kadang-kadang kagak nyangka apa yang mungkin sama orang lain nggak dihargain, nggak dihormatin, kadang-kadang disepelekan. Jalan nggak kadang-kadang masya Allah malu lewat depan, sering lewat belakang, 3 kali lewat belakang rumah kita, subhanallah sanyo hilang. Masa kira-kira wali apa itu? Subhanallah, makanya doaul arba'in kadu'ail anbiya wal mursalin. Kalau kita sendiri doa kita doa biasa, tapi ketika kita kumpul 4 orang, 40 orang, apalagi lebih daripada 40 orang, seperti doanya yaitu nabi dan rasul. Ini ada nggak 40 orang nih? Lebih insya Allah. Ini doa kita malam ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tuh Pak. Jadi Nabi Muhammad ini basyar. Lakal basar ibarat batu berlian. Ini Bapak kalau punya batu berlian, ini segini, kalau ibu-ibu punya emas mah punya, tapi berlian belum tentu punya, betul? Kalau ibu punya berlian, kira-kira naruhnya sembarangan mual tuh? Nggak bakal sembarangan. Satu naruhnya di kotak kecil, pakai bludru merah, kotaknya dikunci. Maling kambing bukan? Jam segitu. Pak itu subhanallah udah di kotak kecil dimasukkan ke dalam laci, lacinya
dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya ada gerbangnya, gerbangnya dikunci, gerbangnya dijaga satpam, satpamnya mampus, satpam dikunci. Itu dijaga higienis. Makanya Rasulullah memaksumun anizunub, manusia yang tidak pernah sedikit pun ketempelan kesalahan, ketempelan dosa sedikit pun. Makanya Rasulullah menjadi pertama nanti pembuka pintu surga sebelum umat-umat yang lain. Subhanallah. Tapi bagaimana kita lihat Rasulullah sampai bengkak kakinya karena ibadah kepada Allah. Kalau ibadah kita karena wajib, Nabi mas sebetulnya Pak udah jaminan surga. Tapi ternyata kaki Nabi sampai bengkak. Bapak pernah nggak kaki bengkak? Pernah ya? Keseleo. Subhanallah. Nabi ketika itu sampai duduknya, Rasul mah pas ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasul, engkau adalah hamba Allah yang maksumun anizunub, udah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, bahkan surga tidak akan dimasuki sebelum engkau masuk ke dalamnya. Kenapa engkau sampai seperti itu? Bengkak kakimu ibadah kepada Allah. Kata Nabi, apakah salah kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi diberikan karunia begitu besar Allah, tambah syukur kepada Allah. Apalagi kumpulnya kita yaitu berselawat. Selawat mah istimewa ibu, selawat mah luar biasa, nggak ada gabuknya selawat mah. Walaupun tertil kayak muria kayak pengen di alam dapat baik, mu indah kayak, sebab ada malaikat hafadhah khusus yang nyampaikan selawat umat ke Rasulullah. Ya Muhammad, umatmu orang pondok Pak RT baca selawat sampai ke Nabi. Nabi enggak nanya selawatnya enak enggak nanya. Mu enak mu kagak. Kalau ibu-ibu makan selawatannya kita dengar enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Pak. Kalau ibu mau indah, bapak-bapak kadang-kadang selawat, apalagi selawat itu teh ambeng itu kadang-kadang kencang doang. Saya dengerin apa itu ya? Ada yang kencang banget. Hazkapa nimin. Hazkapa nimin. Nimin apa maksud? Itu padahal syairnya ada lanjutannya, berhentinya di min. Itu nggak benar maksudnya. Tapi nggak apa-apa. Selawat mah sampai ke Rasul. Mu nimin ke, nimun ke. Sebab tujuannya satu, ta'ziman wa takriman, ngagungkan dan muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ungkapan rasa cinta. Tapi cinta tidak cukup lewat mulut saja, buktikan dengan anggota badan kita. Artinya apa? Imtisalu awamirillah wazinabu nawahihi. Sebab dengan mengikuti perintah Allah, meninggalkan segala yang dilarang, itu pun sama yang disuruh oleh Nabi dan juga dilarang oleh Rasulullah. Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang taat kepada Allah berarti dia taat kepada aku. Siapa yang maksiat kepada Allah, siapa yang maksiat kepadaku berarti dia juga maksiat kepada Allah. Siapa orang yang mencintai aku berarti dia besertaku nanti di surga. Kita kumpul bersama memperingati Maulid bukan karena apa? Karena kecintaan kita kepada Rasul. Kenapa? Jasa Rasulullah yang luar biasa yang telah menunjukkan kita minaz zulumati ilan nur, dari yang gelap kepada terang benderang, minal
jahiliyah ilal ilmiah, dari yang kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Orang yang bukan nolong kita sampai dunia, bahkan nanti akan memberikan pertolongan di akhirat. Pantas kalau kita mensyukuri, mengingat-ingat tentang kelahirannya. Ini udah jadi wajar. Seorang itu aja tuh Bu, Pak, seorang perempuan yang di Jepara, Kartini, wanita pemberani yang mengangkat tentang emansipasi wanita, itu pun diingat-ingat harinya. Sampai ada hari Kartini, seorang ibu yang berjuang melahirkan anaknya, mendidik sehingga anaknya berhasil menjadi orang yang bermanfaat. Diingat-ingat harinya, disebut hari ibu. Hari ibu, itu hari ibu, subhanallah rame masih, karena emang pantas ibu diperingati. Kemarin bapak juga ngadain tuh ya, hari bapak, orang laku. Ingat ada hari bapak, orang yang ngucapin pisan hatuga. Tapi hari ibu mah luar biasa. Karena apa? Emang luar biasa. Bahkan Rasulullah ketika 2 bulan di perut ibunya sudah ditinggalkan ayahnya. Ketika berangkat berniaga, wafat di Yatsrib yang nanti menjadi Madinah. Tinggal Aminah melahirkan tanpa suaminya. Subhanallah. Tapi ternyata luar biasa Pak. Perempuan memang luar biasa dah. Jadi kalau bapak pengen ngelihat malaikat enggak kudu punya ilmu tinggi-tinggi, no, perempuan tuh malaikat kita. Kalau bapak pengen lihat bidadari enggak usah mati, tuh yang pakai jilbab bidadari kita. Makanya Rasul sampai ngatakan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa? Ada bidadari yang bernama Siti Aisyah di situ. Makanya tuh kalau bapak pengen lihat bidadari tuh bidadari. Rumah bersih gara-gara siapa? Gara-gara istri, betul. Piring bersih gara-gara siapa? Pakaian bersih gara-gara siapa? Duit habis gara-gara siapa? Istri. Dia mau bersih, tim pembersih. Bahkan malaikat kecil kita, kalau pengen malaikat itu tuh malaikat tuh yang berjilbab. Malaikat kecil kita dari mulai kecil, coba subhanallah. Hebatnya ibu, ini makanya perempuan mah sampai kata Nabi apa? Ketika ada seorang ingin berjihad kepada ikut dengan Rasulullah, Nabi bertanya, apakah kamu punya orang tua? Ada. Berbaktilah kamu kepada ibumu. Sumaman ya Rasulullah, ummuka. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Sumaman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu, 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 ibumu. Udah rada jauh, bocah penasaran, atau ibumu lu bapak gua harus sebut. Terus tanya, Sumaman ya Rasulullah, bapak lu. Udah rada jauh. Ibu mah sampai 3 kali, makanya kan ada syairnya ya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi apa 12 kali. Subhanallah. Bo, ngandung capek enggak? Nih ibu-ibu, biar kenceng mumpung ada bapak-bapak. Ngandung capek enggak? Bunting capek enggak? Lahir sakit enggak? Kapok? Tuh aneh. Makanya jangan percaya sama ibu-ibu mah. Sakit. Sakit kata dia. Capek, kapok, kagak. Jadi kalau tobat jangan kayak ibu-ibu. Tobatnya bohong. Dia mau pas bunting beranak tobat. Pas besok udah bersih dikit pelendung bunting lagi. Ditanya, bukan udah tobat kok? Habisnya legit, begitu kan dia. Kalau mau tobat bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tobat asli. Pak saya tanya, disunatin sakit kagak? Hei, disunatin sakit kagak? Sakit. Kapok? Sekali doang kapok. Nah nih ibu-ibu subhanallah, Bu, ibu dikasih duit sama laki 100 juta supaya bunting lagi, mau? 100 juta. Bang saya nggak punya anak lagi, nih 100 juta Mi, pengen punya anak lagi. Kira-kira mau nggak Bu? Mau 100 juta, 10 juta. Inilah lagi rada susah begini mau apa Bu? 10 juta mah gede. 10 juta daripada ngebawain barang-barang si Sahroni.
Mendingan dari laki. Itu subhanallah 10 juta siap. Ilah ibu-ibu mah jangan 10 juta. Dibeliin bakso semangkok doang enggak. Udah lagi celentang apa aja. Ya Allah. Nungguin bakso berikutnya. Subhanallah. Bu, nih bapak-bapak tuh sekali pak. Bapak dikasih duit 1 miliar pak. Disunatin sekali lagi be. Kapok. 100 juta apalagi 10 juta 1 miliar aja dia disunatin nggak bakal mau. Kata dia percuma Pak Ustadz, duit banyak helm hilang buat apa. Jadi gitu. Makanya nih ya adik kita ini subhanallah perjuangannya Muhammad Syarif Akbar. Ini perjuangan pertama pengorbanan seorang anak untuk Allah dan Rasulnya. Kita kan semua pernah berkorban. Ini perintah Allah dan Rasul. Ketika itu Pak Ustadz Yasin ngatakan ke anaknya, "Nak Muhammad, ada apa ayah? Kamu dipinta oleh Allah untuk meneteskan darah. Untuk apa ayah? Agar kamu nanti masuk ke masjid, baca Quran, sholat. Dan kamu harus bersih. Maka bagian tubuhmu harus terpisah dari badanmu." Diapain ayah? Kamu harus dihitan. Sakit? Ya pasti. Berdarah. Terus, tapi ini perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya kata Muhammad Syarif Akbar, siap kalau ini karena Allah dan Rasul. Walaupun saya harus menumpahkan darah, kulit terlepas dari badan, saya siap kalau ini perintah Allah. Kita pernah dilatih Pak. Akhirnya apa? Dia sambil menangis, Masya Allah. Terisak begitu sakitnya, tapi dia rela karena Allah dan Rasulnya. Berdarah, kulit terlepas, daging terlepas dari tubuh, siap untuk Allah. Apalagi cuma ke masjid. Ada nggak orang ke masjid sampai berdarah? Masa disunatin sanggup ke masjid? Kagak. Saya nggak berani ngomong tolol, ntar rumah saya dijarah lagi. Makanya kemarin Pak kita sebenarnya lagi bulan Agustus udah diuji tuh, kan ada lomba apa? Makanya kalau Bapak pengen ngelihat orang paling ikhlas, orang ngapain? Orang Panjat Pinang. Orang Panjat Pinang itu orang paling ikhlas menurut saya. Dia mah dibully, disurakin gak ngambek. Bahkan orang paling ikhlas coba. Diinjek-injek gak ngambek. Kan diinjek pundaknya, sampai muka diinjek. Iya kalau nginjek orang lain, ini mantu. Karena di atas ada mobil-mobilan buat cucu, itu sanggup mertua diinjek. Kata mantunya, "Pak, saya injek." Udah injek, enggak enak. Bahkan enggak enak, ada mobil-mobilan. Biar ternyata tercapai tujuan, injek pundak abah, injek. Tapi Pak ngelunjak, jangan pakai mikir ngelunjak. Lagi begini mah, injek Pak, udah injek. Diinjek pundaknya. Ternyata udah pundak, tinggal sedikit lagi. Udah, bagaimana Pak ini pala? Udah injek baik. Sampai pala mertua, kata mantu, kapan lagi gue ngegedik pala mertua? Mual ada. Ternyata di situ mertua enggak ngambek, habis itu kena tuh mobilan, kena mainan, kena kaos, kena ember. Kira-kira di rumah digaplok enggak tuh mantu? Ikhlas, enggak melupakan segalanya. Coba kita kepada sesama manusia seperti itu. Walaupun berbuat apa, lupakan, gampang melupakan kesalahan orang lain, tapi jangan pernah melupakan kesalahan diri kita. Makanya Pak, itu orang paling ikhlas, apalagi dan di situ harus ada kesetaraan, keseimbangan, keadilan. Kira-kira kalau gemuk sama yang begeng, yang di atas yang mana? Yang begeng di atas, yang gemuk di bawah, gemukan dikit di tengah, yang paling begeng di atas, cepat berhasil. Ini manaronya terbalik. Yang begeng di bawah, yang gemuk di atas, bukan malah tinggi. Atau malah pendek, ternyata yang begeng mebes ke bawah. Subhanallah. Itu orang ada 12 orang, saya tanya yang naik sampai ke atas berapa orang? Cuma seorang. Setengah mampus injek-injek pada berantem di situ di bawah. Kotor tidak peduli demi naikkan satu orang ke atas. Udah di atas, yang naikkan di kata tolol. Bagaimana orang enak kalau begitu marah gaji pun pinangnya Pak. Biar rubuh sendiri. Kan kita yang naikkan sampai di atas. Harusnya mikir nengok ke bawah ketika udah sampai di atas. Ketika kita naik Pak, udah hampir kena, sosok, jatuh semua. Saya tanya, itu yang pada nonton kira-kira nangis apa pada tertawa?
Itulah jahatnya manusia. Senang melihat penderitaan orang lain. Kita kudu sabar di situ. Kita hidup sekelilingin manusia yang umum, ya, yang majmuk. Banyak orang yang senang dengan kegagalan kita. Banyak yang suka dengan kita gagal. Tapi sabar terus, manjada wajada. Jangan pedulikan omong kiri kanan, sebab itu tidak memacu semangat kita. Ditawain sih, gue mah ditawain. Terus naik. Sebab ada yang kagak suka dengan kita maju. Terus naik. Dan juga pas kita dapet itu penonton terus nonton apa buyar? Bubar semua, kita berhasil mah kecewa dia. Ya udah kena. Banyak orang yang ketika kita sukses dia malah kesel, malah dia kecewa. Biarkan, jangan pedulikan itu semua. Semua kita yang nikmatkan. Tapi ketika kita dapat, tetap kita berbagi dengan sesama. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kuntilanak baru bangun lagi nih. Subhanallah, intinya kita malam ini mendoakan. Ya udah malam juga nih. Besok saya ada acara lagi. Muhammad Syarif Akbar, kita doakan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh. Dan mudah-mudahan hajatnya guru kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita pada malam hari ini mudah-mudahan memicu kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun bashar lakal bashar. Dan hal ini keistimewaan Rasulullah tadinya ingin saya sampaikan, tapi nazomnya mas saya akan baca malam ini. Ya, ibu yang punya hajat, ada cita-cita yang belum berhasil, ketika membaca maqasidana, ibu niatkan dalam hati, ya, insya Allah bisa jadi obat, bahkan bisa menghilangkan luka hati yang sempit dan akan menimbulkan ketenangan. Sebab zaman ini insya Allah salah satunya memberikan keselamatan min syarinar. Ada yang ngartikan keselamatan dari api neraka, ada yang katakan minanar dari kebakaran, minasyirok dari maling. Alhamdulillah Pak, sering baca ini insya Allah diselamatkan. Yang sering banget hilang insya Allah bapak-bapak ada yang ngomong duit saya sering banget hilang 1 juta, ternyata hilang tinggal 900. Saya nyato 500.000, ternyata duit saya tinggal 300, hilang mulu tuh. Insya Allah nanti mah aman Pak berkahnya. Kalau bisa, kalau penasaran pasang CCTV. Saya yakin tuyulnya pakai jilbab. Biasanya gitu. Soalnya orang ketika lagi akad nikah tuh nikah, biasanya ada pengantin laki dengan pengantin perempuan. Yang dicukur alisnya pengantin mana? Perempuan. Itu kenapa perempuan dicukur alisnya pengantin perempuan? Dari dulu saya bingung itu. Saya cari kitabnya nggak nemu. Syariat apa itu perempuan dicukur alisnya? Saya baru tahu baru kemarin dari nenek-nenek. Kenapa pengantin perempuan dicukur alisnya? Sebab satu-satunya cara untuk melihat tuyul itu harus dicukur alis. Jadi pengantin baru yang perempuan habis nikah orang lama lagi mau ngelihat tuyul, gitu. Pernah ngelihat tuyul Bu? Ternyata ini semua hasil tuyul, termasuk Muhammad Syarif Akbar. Ini hasil kerjasama tuyul semuanya. Ya, Bu, makanya insya Allah saya baca nanti ketika maqasidana ibu mantepen. Ya, ada yang mau cita ini mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lam yantadim qatu taha mutlaqan abada wa mata syabas lang fi mada jamani ya rabbi bil mustafa. Semua baligh sidana waghfir ma madha ya wa minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at subabatun abadan fi jismihi hasani ya Rab Mustafa baligh قاصدنا واغفر لنا
وقلبه لم ينام وعين قد نيست ولا يرازله بالشمس ذو فطان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وراه كمن من رؤية ثبتت ولا يرى عسر بول منه في علاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفه قد ألتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيب يذا بمختتان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذا العصاي صفاه فانها تكون أمينا من شر نار وسورك وميم هاني يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فتدر القبول والفت والمن والبركة والسلامة والعافية واصل المقاصد إلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wa lana amin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.